Kalau saya ditanya kota teristimewa di muka bumi, maka dengan yakin saya akan menjawab Madinah. Mungkin banyak kota megah di muka bumi ini. Mungkin banyak alam indah yang terbentang di belahan bumi lainnya. Tapi tidak ada yang seistimewa Madinah. Di Madinah kita diajarkan akan ketenangan, kelembutan, dan cinta yang mendalam. Semacam hidup yang menjadi impian banyak orang. Kota yang sederhana ini memiliki magnet tersendiri yang membuatmu akan sangat rindu saat meninggalkannya. Sebuah kota yang dipilih oleh Rasulullah untuk hijrah. Mungkin bukan soal nuansanya saja, tapi ada alasan sentimental bagi seorang muslim karena Rasulullah berada di sini. Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di DKR Channel. Kali ini mau kemana kita? Yap, kita masih dalam edisi vlog umroh dalam tema My First Umroh part keempat. Yap, ini adalah hari keempat dari perjalanan umroh. Artinya, besok kita harus meninggalkan Madinah dan berangkat menuju Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Sedih rasanya karena harus meninggalkan Madinah, tapi tidak apa. 1,5 hari ini kita akan manfaatkan menikmati nuansa yang ada di Madinah. Oke guys, di vlog ini mungkin teman-teman hanya akan melihat saya bolak-balik dari penginapan menuju Masjid Nabawi, karena di hari ini agendanya adalah menikmati kota Madinah, khususnya Masjid Nabawi, karena besok kita harus sudah beranjak menuju kota Mekah. Vlog ini mungkin lebih tepatnya bisa dibilang video dokumentasi pribadi saya untuk mengobati kerinduan jikalau nanti kembali ke tanah air, rindu akan kota Madinah. Karena ini adalah perjalanan saya bolak-balik selama di kota Madinah. Dan siapa tahu vlog ini juga menjadi pengobat rindu bagi teman-teman yang sudah pernah berkunjung atau yang belum berkunjung bisa, oh begini loh pemandangan atau nuansa di kota Madinah. Jadi teman-teman, saya itu menginap di Hotel Al-Ansar Golden Tulip. Hotel ini setara dengan hotel bintang 3. Kalau ditanya jarak antara hotel dengan Masjid Nabawi itu sekitar 2 blok, jadi tidak terlalu jauh. Kalau kita menginap di hotel ini, kita bisa pilih masuk lewat pintu 328 dan 329, karena hotel ini berada di tengah-tengah di antara kedua pintu gerbang ini. Kalau ke sebelah kanan, kita akan melewati pintu 328. Nah, kalau kita memilih ke sebelah kiri, kita melewati pintu 329. Tapi saya seringnya memilih ke pintu 328 karena langsung tegak lurus dari hotel. Dari video ini teman-teman bisa lihat waktu tempuhnya dari penginapan menuju Masjid Nabawi itu sekitar 3-5 menit saja, tergantung kecepatan dalam berjalan. Tetapi kalau teman-teman ingin yang lebih dekat, tentunya bisa memilih hotel bintang 5 yang pas keluar hotel itu langsung ke pelataran Masjid Nabawi, dan itu pasti impian semua orang. Tapi dengan memilih hotel yang lumayan ada jaraknya dari masjid, ini juga melatih kita sebelum tawaf di Mekah atau sa'i di Mekah nantinya. Jadi kita sudah terbiasa untuk berjalan kaki. Tadi teman-teman bisa lihat saya memasuki pintu 328. Nah, sekarang kita sudah memasuki halamannya Masjid Nabawi. Sekarang kita perlu mencari posisi yang strategis untuk sholat. Teman-teman bisa pilih mau sholat di dalam masjid ataupun di halamannya. Kalau kita sholat di dalam masjid, luangkanlah waktu datang lebih cepat daripada waktu sholat. Karena biasanya kalau kita datang mepet dengan waktu sholat,
itu sudah sangat penuh, jadi tidak diperbolehkan lagi memasuki area dalam masjid. Tapi tenang, fadilahnya mau sholat di dalam ataupun di luar masjid pun, asalkan di area Masjid Nabawi tetap sama pahalanya. Ini adalah waktu sholat zuhur. Sebenarnya kita datang lumayan cepat, tetapi sayangnya area dalam masjid sudah penuh. Biasa persaingannya lumayan ketat, jadi kita dapat sholatnya di halaman masjid saja. Teman-teman bisa lihat ini masih kosong, jadi masih sangat nyaman. Kita bisa pilih di bagian agak depan untuk sholat. Kalau siang hari biasanya cuaca lumayan panas. Nah, sebaiknya memilih posisi itu yang dekat dengan arah kipas. Teman-teman bisa lihat tiang-tiang yang ada atapnya ini, di situ ada kipas anginnya yang ada embun dinginnya. Jadi, walaupun sholat di luar dalam cuaca panas itu tetap sejuk dan tetap bisa khusyuk dalam sholat. Oke, sholatnya alhamdulillah sudah selesai. Sekarang waktunya kita kembali ke penginapan. Tapi rencananya sebelum ke penginapan untuk makan siang, kita akan berbelanja sedikit terlebih dahulu untuk beli makanan dan oleh-oleh. Teman-teman bisa lihat, ini ada pintu 329. Nah, tadi kita masuk lewat pintu 28, sekarang kita mau keluarnya lewat pintu 329. Karena melewati pintu 329 ini lebih banyak jajanannya. Dekat dengan Bin Daud juga. Sekarang kita mau beli makanan dulu. Jadi teman-teman, ada satu minuman yang enak banget di Arab Saudi ini, yaitu yogurtnya, mereknya Laban dari produksi Almare. Tidak tahu ini cuma ada di Arab Saudi saja atau juga ada di negara lainnya. Dan ini enak banget. Teman-teman, di sini banyak minuman-minumannya dan pada umumnya minumannya enak-enak. Tapi yang the best yang pernah ada yaitu yogurt Laban. Setelah kita beli cemilan, jajanan, minuman, kita mau beli oleh-oleh yaitu baju, abaya untuk sanak saudara. Jadi waktu sholat asar kita tetap menunggu sampai sholat isya di Masjid Nabawi. Nanti setelah sholat asar bubar, kita langsung menuju area dalam masjid untuk ngambil posisi. Jadi sholat maghrib dan isyanya alhamdulillah kita dapat di dalam masjid. Ini bisa jadi tips buat teman-teman untuk bisa sholat di dalam Masjid Nabawi karena persaingannya lumayan ketat. Jadi teman-teman bisa tunggu sampai waktu sholat berikutnya. Saat sholat bubar, maka itulah waktu kita masuk ke dalam area masjid menunggu sholat berikutnya. Nah, ini sudah keesokan harinya. Kita akan bersiap-siap untuk sholat subuh di Masjid Nabawi. Satu hal yang sangat luar biasa ketika umroh adalah semangat ibadahnya. Semua orang bersemangat dalam beribadah, tidak hanya orang-orang yang sedang umroh, tetapi penduduk asli pun ketika waktu sholat datang, mereka menghentikan semua aktivitas mereka dan bersiap untuk sholat. Mungkin suasana seperti ini yang kerap kita rindukan di tanah air. Rasanya orang-orang di sini itu sangat menjaga keseimbangan hidupnya antara dunia dan akhirat. Jadi akhirat mereka kejar, dunia pun tidak terlupakan. Oke, dari video ini teman-teman bisa lihat
jarak dari hotel ke Masjid Nabawi tidak terlalu jauh. Karena pas kita keluar dari hotel, kita sudah bisa melihat menara Masjid Nabawi tegak lurus dari hotel. Saat berjalan menuju Masjid Nabawi, terkadang untuk para jemaah yang penginapannya lumayan jauh, kita juga melewati jalan raya. Nah, saat melewati jalan raya diharapkan berhati-hati karena banyak kendaraan yang lumayan tinggi kecepatannya. Upayakan menyeberang itu di zebra cross atau bareng-bareng dengan jemaah lainnya, sehingga lebih aman. Memang banyak pengendara mobil itu yang sangat ramah, jadi ketika para jemaah lewat, mereka akan memperlambat kecepatan mobilnya. Tapi tidak jarang juga ada yang tetap tancap dengan kecepatan tinggi. Jadi kita tetap perlu hati-hati dan tetap waspada tentunya. Satu hal yang menarik dari Masjid Nabawi ini adalah insya Allah mudah dikenali. Jadi para jemaah jangan khawatir takut tersesat. Masjid Nabawi memang sangat luas, tetapi sudah diberikan penanda untuk membantu para jemaah mengenali wilayah ini. Kontur wilayahnya itu datar, kemudian dikelilingi oleh pagar pembatas. Pagar pembatas ini juga berfungsi sebagai gerbang masuk. Nah, di gerbang masuk ini sudah ada nomor-nomor sebagai penanda untuk jemaah haji ataupun umroh. Jemaah bisa mengingat dari pintu atau pagar nomor berapa masuknya. Upayakan keluar lagi di gerbang yang sama. Selain pintu gerbang yang sudah ada nomornya, toilet, pintu masuk ke dalam masjid, semuanya ada nomor. Maka bacalah dan ingat nomor berapa masuk, keluarlah di nomor yang sama supaya tidak membingungkan. Jadi ini tips untuk jamaah sehingga tidak perlu khawatir lagi tersesat di Masjid Nabawi. Beribadah di Masjid Nabawi tentu sesuatu yang akan dirindukan. Semoga Allah memberikan kita rezeki sehingga kita bisa berkunjung dan diundang kembali ke tanah suci oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh kapan pun kita mau atau setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sudah waktunya bersiap menuju Mekah. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya, insya Allah di Mekah. Bye-bye, Assalamualaikum.